Oke, ini pertama kalinya kita syuting ya. Mobilnya belum selesai syuting tapi udah laku. Tapi mobilnya sekarang datang lagi dong. Inilah Hyundai Palisade XRT. Hai and welcome back to Auto Max, saya Trekatana. Dan kali ini di sebelah saya sudah ada sebuah tipe terbaru dari Hyundai Palisade, yaitu adalah Hyundai Palisade Signature XRT. Nah, XRT ini sebenarnya adalah bukan tipe yang baru-baru banget ya. Tipe XRT ini sudah ada tapi dijualnya tuh di Amerika, bukan di Indonesia. Nah, sekarang Hyundai Indonesia atau HMID bawa tipe XRT ini ke Indonesia dan digabungkan dengan tipe Signature, jadi Signature XRT. Ada dua tipe, yaitu adalah front wheel drive seperti mobil ini, dan juga ada yang tipe all wheel drive. Harganya kalau di Jakarta yang front wheel drive itu 1 miliar lebih 79 juta. Sedangkan yang tipe AWD yang lebih mahal itu 1 miliar lebih 215 juta. Itu naik sekitar 28 jutaan ya dibandingkan tipe Signature biasa yang non XRT. Nah, kita mau bahas bedanya apa, tapi kalau kalian perhatikan ini mobilnya warnanya hitam ya. Mungkin agak sedikit nyaru karena XRT itu identiknya dengan warna hitam. Bukan warna hitam mobilnya, tapi warna hitam di ornamen yang berubah. Jadi mungkin agak sedikit nyaru, tapi nggak apa-apa, kita akan breakdown ya apa aja yang berubah. Kita mulai dari bagian depannya tuh. Nah, di bagian depan ini sebenarnya kalau kita perhatikan perubahannya itu nggak terlalu kentara banget, terutama warna hitam ya, seperti yang saya mention tadi. Karena yang berubah adalah di front lower bumpernya. Bentuknya baru dan warnanya hitam. Jadi kalau kalian beli warna putih pun, bagian front lower bumpernya juga warnanya hitam. Jadi kesannya kayak black edition gitu ya. Dan emang beberapa waktu terakhir ini Hyundai emang suka dengan warna hitam ya. Mulai dari kereta Dynamic Black Edition, terus ada kereta Alfa, itu yang hero colornya warna hitam. Nah, di versi Palisade XRT ini juga sama. Grillnya juga masih menggunakan warna hitam dengan desain cascading grillnya khas dari Hyundai masa kini. Lampunya juga masih sama. Jadi benar-benar bagian depan ini yang berubah adalah di front lower bumpernya. Mungkin kalian suka, mungkin kalian lebih suka yang warna silver, balik lagi itu masalah selera. Dan mundur dikit, kita lihat di sini ada velgnya. Dan velgnya sama persis dengan si Palisade XRT yang ada di Amerika. Bentuknya sama persis ya. Dia multi spoke seperti ini dengan pahatan-pahatan yang kelihatan tegas seperti ini. Dan emang XRT ini kan dia konsepnya adalah sporty tapi lebih ke arah off-road. Sporty off-road, bukan sporty yang kesan-kesan racer gitu seperti N-Line ya. Jadi emang beda antara XRT dengan N-Line. Nah, dia menggunakan velg 20 inci dengan profil 245/50. Jadi ini bannya tipis ya, 50. Dan dia pakai bannya itu Bridgestone Dweller HP Sport ya. Jadi emang kesannya tuh lebih ke arah sporty tapi tetap mau ada nafas-nafas off-roadnya. Nah, di bagian samping selain velg yang berubah adalah di bagian ornamen samping seperti ini ya. Sebenarnya kita nggak bisa ngomong ini sebagai side skirt juga ya, karena dia kayak nyambung sama body cladding yang depan. Tapi dia warnanya hitam. Kalau yang versi Signature biasa kan ada ornamen warna silver di sini. Yang di sini tuh dia warnanya hitam dan ada kayak apa ya? Kayak roda-roda gigi gitu ya ornamennya ya, ada tajam-tajamnya seperti ini. Secara apa ya, looks itu emang lebih kerasa sporty dan juga kesan off-roadnya tuh ada ya, rugged gitulah. Dan dia juga punya roof rail warna hitam. Sedangkan yang di versi Signature itu warnanya silver. Bener-bener ini kayak tipe Black Edition gitu aja. Dan emang dia menggunakan nama XRT biar sinkron dengan XRT dari US-nya. Dan di bagian belakang juga sama ya. Ini yang berubah adalah di rear lower bumpernya. Lagi-lagi warnanya jadi hitam dan bentuknya juga baru. Kalau kalian emang suka dengan kesan sporty, balik lagi ini adalah opsi yang menarik. Tapi kalau kalian kepengennya lebih ke arah apa ya, elegan, premium seperti itu ya, mungkin yang versi Signature biasa dengan warna silver itu kesannya lebih elegan. Oke ya, kelupaan sebelum masuk ke interior, di sini ada emblemnya XRT ya. Ini biar orang juga paham dan juga nggak ketukar-tukar kalau ini tipe XRT, bukan Signature biasa ataupun Prime. Oke, kita lihat ke interiornya apa aja yang berubah. Oke, masuk interior dan seperti biasa kursinya dia mundur ya, biar kita bisa lebih gampang keluar masuknya. Nah, di tipe XRT ini sepertinya memang biar sinkron ya dengan interior eksteriornya yang dia warna-warna gelap. Dia interiornya juga menggunakan warna gelap seperti ini dipadukan dengan kursi yang warnanya merah. Jadi mirip Mazda ya. Tapi emang sebelumnya juga Palisade yang Signature juga ada opsi warna yang seperti ini. Tapi secara umum kalau kita masuk ke interiornya ini masih sama plek dengan Palisade versi facelift ya. Palisade facelift Signature yang keluar di tahun 2022 kemarin. Jadi bentuk layarnya sama, setirnya sama,
Konsol tengahnya juga sama. Di sini juga ada transmisinya yang pakai tombol ya seperti ini. Bahkan ini juga lubang ya, bisa taruh-taruh barang. Di sini juga ada cup holder yang dia bisa ketutup seperti ini. Kuncinya juga masih sama persis. Bahkan dual sunroofnya juga masih sama persis. Jadi sebenarnya nggak ada perubahan yang gimana-gimana banget kalau kita ngomong masalah interiornya. Bener-bener perubahan di eksterior buat memuaskan konsumen yang kepengen tampilan Palisade-nya itu beda dibandingkan dengan Palisade-Palisade pada umumnya. Apalagi terakhir Palisade juga banyak banget dipakai jadi mobil dinas ya. Jadi mungkin walaupun nggak di kota-kota gede, Palisade juga banyak bertebaran di Indonesia. Kita lihat ke bangku baris keduanya. Oke, kita di bangku baris kedua dari Palisade dan ini adalah salah satu nilai jualnya Palisade ya. Karena dia menggunakan captain seat. Yang mana, kalau kita ngomong rival terdekatnya itu kan Mazda CX-9. Justru CX-9 tuh nggak pakai captain seat buat di pasar Indonesia. Kalau kita mau pakai yang ala-ala pilot seat atau captain seat gitu kan harus turun ke CX-8 malah. Tapi secara body size kan beda. Palisade ketemunya sama CX-9. Dan di sini memang ini enak banget ya. Lega, ruang kepalanya masih banyak, ruang kakinya juga masih banyak. Belakang juga masih bisa duduk penumpang lagi. Dan fitur-fitur di sini juga dia ada AC-nya digital seperti ini, ada sunshade-nya, ada tadi ya dual sunroof-nya seperti ini, kursinya juga sama warna merah dengan balutan kulit seperti ini. Sayangnya sih cuma satu, dia belum pakai yang elektrik ya. Tapi beli lagi, emang ini nilai jualnya dari sebuah Palisade selain tampang dan juga mesin dieselnya. Ya, mantep lah. Ya, jadi emang perubahan di mobil ini bener-bener di eksterior. Interiornya kan nggak berubah gimana-gimana banget ya. Masih menawarkan semua keunggulan dari Palisade yang udah ada di tipe signature, ditambah dengan pergantian front bumpernya, front lower bumper, bagian sampingnya velg, dan juga ada badges dari si XRT-nya. Balik lagi, ini untuk memuaskan para black lovers ya, yang emang suka mobil yang gagah, bongsor seperti ini dikasih warna hitam dan full hitam, ornamennya juga hitam. Dan balik lagi memang beberapa waktu terakhir lagi-lagi Hyundai memang suka banget dengan permainan warna gelap, warna hitam. Makanya ada Black Edition. Ya ini bisa dikatakan signature Black Edition lah, tapi memang membawa embel-embel dalam tanda kutip XRT biar menarik minat dari konsumen. Padahal kalau kita bandingkan dengan XRT yang di US ada beberapa perbedaan yang lain. Pertama yang pasti adalah dia nggak dapat roof bar di atas ya. Yang biasanya kita bisa taruh roof box itu kita nggak dapat, sedangkan yang di versi US-nya itu dapat. Plus yang di bawah kap mesinnya. Yang versi Palisade XRT di Indonesia masih menggunakan mesin 2200 cc diesel dan itu memang kesukaannya orang Indonesia ya, 2200 diesel dan juga kenceng. Tapi kalau kita bandingkan dengan versi Palisade XRT yang ada di US, dia menggunakan mesin 3800 V6 dengan tenaga 291 HP. Bensin ya. Karena balik lagi di US itu versi mesin bensin dan gede itu memang cukup digemari ya. Dengan di Indonesia kalau dikasih mesin yang sama ya pasti nggak laku lah ya. Karena orang Indonesia sukanya diesel. Nah, terakhir kita juga mau mention masalah penjualan dari Palisade ini. Kalau kalian perhatikan di bawah ini adalah penjualannya dari Palisade dan jualannya ternyata tahun lalu lumayan ya. Dan dari tahun ke tahun, dari tahun 2021, 22, 23 penjualannya itu konsisten naik. Jadi tahun lalu bisa jual sekitar 2.700-an, padahal tahun-tahun sebelumnya itu nggak sampai 2.000. Dan kalau kalian ingat, mobil ini kan terakhir facelift di tahun 2022 ya, kalau nggak salah 2022 akhir. Dan setelah facelift, mobil ini justru fiturnya jadi lengkap banget. Selain tampangnya berubah ya, dia fiturnya dinambah. Ada Blue Link-nya, ada Smart Sense-nya, dan juga itu emang jadi salah satu daya tarik utama mobil ini jadi makin laku di tahun lalu. Tahun ini penjualannya segini nih. Lumayan sih ya, kalau kita bandingin dengan CX-9 let's see, itu angkanya jauh banget sih. Emang mobil ini laku. Dan sebelum kesimpulan, ada dua fakta menarik. Fakta pertama yang tidak kita duga-duga adalah mobilnya udah laku dong. Udah kosong. Jadi waktu kita sebelum syuting, ini mobilnya belum ada yang beli. Tapi di tengah-tengah syuting ternyata ada yang beli cash dan harus dikirim waktu itu juga. Jadi mobilnya udah keluar, udah laku dong. Dan emang selaku itulah Palisade. Jadi kalau kalian emang tertarik ya monggo lah datang ke dealernya Hyundai dan monggo dicoba dan monggo beli. Dan fakta yang mungkin juga belum banyak orang tahu adalah Palisade yang terbaru atau generasi terbaru dari Palisade itu akan muncul dipercepat. Jadi awalnya baru tahun depan, Januari 2025 itu bakal muncul. Tapi ternyata dipercepat jadi Desember tahun ini. Dan sepertinya kalau kalian udah lihat desainnya Santa Fe yang terbaru nggak akan jauh-jauh dari itu. Kalau kalian suka desainnya Palisade yang masih model-model seperti sekarang, yang masih ada tajam-tajamnya desainnya gitu,
Mungkin ini adalah waktu yang pas buat kalian beli. Plus kan ada tipe terbaru juga ya. Dan untuk opsi mesin, walaupun sepertinya kita dengar-dengar bahwa Santa Fe Hybrid yang masuk ke Indonesia itu nanti kan hybrid, tapi juga masih akan ada versi yang diesel. Tapi kalau Palisade kita nggak tahu. Info yang beredar sejauh ini memang dia opsinya adalah bensin dan hybrid. Dieselnya nggak ada opsinya. Tapi ya mungkin karena pasar Indonesia spesial bisa aja nanti dimasukin yang versi diesel dengan mesin yang sama atau mungkin mesinnya Santa Fe. Ya tapi lagi kita nggak tahu. Kalau kalian mau yang pasti-pasti ya udah beli yang ada aja. Dan kesimpulannya, buat siapa kamu beli nih? Buat kalian yang kepengen sebuah SUV bongsor 5 meter, mungkin juga Palisade ya, lebih tepatnya buat konsumen Palisade yang kepengen desainnya itu full black atau black edition. Ya ini opsinya. Dan kalian nggak perlu susah-susah lagi nanti dihitamin sendiri silvernya, ganti velg hitam sendiri. Ini udah satu paket dan velgnya juga beda. Bagian silvernya udah dihitamin semua. Plus ada badges si XRT-nya di bagian belakang. Dan nama XRT juga udah terkenal di Amerika. Kalau kalian seperti itu ya monggo silahkan kalian langsung ke dealernya Hyundai dan ya coba. Kalau cocok silahkan dibeli. Oke, kayaknya itu aja dari Autonomous kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka, boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, dan juga subscribe buat yang belum. Mampir-mampir ke sosmed dan juga websitenya Autonetmax. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.